Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur saudaraku lewat pujian penyembahan kita sebentar tadi. Saya percaya semua kita sudah digairahkan kembali, sudah disemangati, dan kita mengalami hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara yang diberkati oleh Tuhan, khususnya Jemaat GBI Bandar Sanur yang Mentari Kuala Lumpur Malaysia. Saudaraku, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah berdoa. Mari saudara cepat-cepat saja kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saudara, di mana hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kita percaya dan kita bersyukur kenaikan Yesus ke sorga adalah memberitahu kita kemenangan yang besar yang sudah Yesus kerjakan dan Dia berikan kepada kita gerejanya, anak-anaknya. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya percaya semua kita bersukacita hari ini. Amin. Seberapapun saudara yang hadir beribadah saat ini, pastikan hati saudara penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita, karena Kristus sudah memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama dimulai dari ayat yang ke-6 sampai ke-11. Mari saudara buka Alkitab saudara. Yang tidak bawa Alkitab boleh buka HP saudara. Dan pastikan kita semuanya melihat firman Tuhan. Judulnya di atas, Yesus terangkat ke sorga. Yang sudah dapat katakan amin. Mari kita baca dari judulnya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6. Dan dari judulnya kita akan baca sampai ayat yang ke-11. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama. 1, 2, 3 ya. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pemandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, sudah berapa kali kita menghadiri atau mengikuti perayaan ibadah kenaikan Tuhan Yesus? Pastinya seumur hidup kita. Amin saudara. Nah saudara, satu kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semuanya. Saya percaya kita semuanya bangga dan sangat bersyukur menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Allah. Amin saudara. Kenapa saya katakan demikian? Saudaraku, mungkin kita jarang memikirkan dan merenungkannya. Pernahkah saudara renungkan tentang keberadaan ayat ini? Alkitab mencatat Yesus terangkat atau naik ke surga. Saya percaya kita semuanya sangat bersyukur saudara. Kalau Yesus cuma lahir di bumi dan mati, tapi tidak bangkit dan tidak naik ke surga, itu gak ada bedanya dengan yang lain, sama aja. Tapi waktu Yesus lahir ada di bumi dan dia mati, seperti yang kita ketahui semuanya, bahkan dia bangkit dari antara orang mati. Kalau dia cuma bangkit dari antara orang mati, juga belum sempurna saudara, masih sama. Kenapa? Karena Yesus masih tetap tinggal di bumi, gak ada perbedaannya. Tetapi yang menjadi sukacita yang besar, yang menjadi kebanggaan yang luar biasa bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan, Yesus bukan saja lahir dan mati dan bangkit dari antara orang mati, tapi yang luar biasanya, hari ini kita memperingati Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga, saudara. Nah, dikatakan di sini mulai dari ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu pertanyaan murid-murid waktu itu. Jawabnya,
Ini setelah dia bangkit ya saudara, setelah 40 hari dia bangkit dari antara orang mati. Alkitab mencatat, kalau kita baca ya, saya kembali dulu ke pasal 1-nya saudara, dikatakan bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati 40 hari dia berkeliling. Coba kita baca aja ayat pasal 1 ayat 3. Kepada mereka yaitu Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, Alkitab mencatat 40 hari Yesus menampakkan diri berulang-ulang. Dia berbicara tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, saudara. Itu nanti kita akan bahas betapa pentingnya. Kenapa selama 40 hari tema Yesus berbicara kepada murid-muridnya adalah tentang kerajaan Allah. Nah, hari ini kita memperingati tentang terangkatnya Yesus ke surga. Dan waktu murid-murid berkata, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8 saudara, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan yang sangat hebat, luar biasa. Dikatakan begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini ayat emas banyak orang. Ini ayat yang luar biasa. Yesus berpesan sebelum dia naik ke surga. Dia berpesan kepada murid-muridnya secara khusus waktu itu, tetapi kamu akan menerima kuasa, kamu akan terima otoritas, tetapi kamu akan menerima pengurapan, hikmat kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Karena waktu Yesus masih di bumi, Roh Kudus belum turun. Yesus pernah berkata, aku harus pergi supaya dia datang. Artinya Roh Kudus turun ke bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kuasa Tuhan, Roh Allah, pengurapan, otoritas, hikmat, kasih karunia itu akan turun kepada murid-muridnya. Waktu itu dia janjikan, dan pastinya juga kepada kita. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kita, kalau Roh Kudus membaptis kita, memenuhi kita, kalau Roh Kudus berdiam dalam hidup kita, Roh Kudus mendiami hidup kita, maka Alkitab mencatat Yesus berkata, engkau akan punya kuasa, engkau akan punya pengurapan, engkau akan punya otoritas, kemampuan, engkau akan mempunyai hikmat, kebijaksanaan. Untuk apa saudara? Untuk apa kita menerima kuasa Roh Kudus? Supaya kita bisa menjadi saksi, supaya kita berani bersaksi, dan kita menjadi saksi di mana? Di tengah-tengah keluarga kita dulu, baru tengah-tengah lingkungan kita, pekerjaan, pelayanan kita, bahkan sampai ke ujung bumi, kata Tuhan. Betapa pentingnya saudara, kita semuanya sebagai anak Tuhan harus penuh Roh Kudus. Karena tanpa keberadaan Roh Kudus, tanpa hadirat Allah dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, tanpa hadirat Tuhan, tanpa pengurapan Roh Kudus dalam diri kita, saudara, satu, kita tidak akan pernah bisa, kita tidak akan berani bersaksi. Kita tidak akan tahu bagaimana caranya bersaksi, saudara. Kita sulit menjadi saksi Tuhan. Padahal panggilan kita sebenarnya cuma satu, menjadi terang dan garam Tuhan. Artinya menjadi saksi Kristus di muka bumi ini, supaya lewat hidup kita, lewat pekerjaan kita, lewat usaha, lewat rumah tangga, lewat segala area hidup kita, orang lain yang belum percaya Yesus mengenal Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, memuji dan menyembah Tuhan karena Yesus Kristuslah Tuhan. Alkitab mencatat Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang boleh sampai kepada Allah Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Dan di dalam Kisah Para Rasul, Yesus juga firman Tuhan juga berkata bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali nama Yesus Kristus Tuhan. Amin, haleluya. Amin saudara. Oleh karena itu, betapa pentingnya kita selalu menyadari bahwa kita harus dipenuhi Roh Kudus. Apapun situasi, kondisi, keberadaan kita, apapun situasi, kondisi yang terjadi selama ini di sekeliling kita, saudara, pandemi kah, corona, apapun masalah, persoalan, kita harus selalu sadar bahwa kita harus
Dari hari ke hari kita harus dipenuhi oleh Roh Allah. Kita harus penuh hadirat Tuhan. Kita harus connect dengan Tuhan. Kita harus ada waktu bersekutu dengan Tuhan. Roh kita harus menyala. Roh kita harus bergairah. Dengar baik-baik. Situasi kondisi di sekeliling kita tidak bisa menghentikan hadirat Tuhan memenuhi kita. Tidak bisa menghentikan hubungan intim kita, persekutuan kita dengan Allah. Karena tidak ada ayatnya. Kalau ada nanti masalah yang besar, satu saat ada kondisi yang tidak memungkinkan, tidak apa-apa kalau kamu tidak penuh Roh Kudus. Tidak ada. Yesus ngomong, kita cuma bisa punya kuasa, punya pengurapan, punya hikmat kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Saya percaya setiap kita yang sudah pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, lahir baru, Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita selama kita sudah terima Yesus. Tapi ingat baik-baik, kalau kita tidak dipenuhi setiap hari, kalau kita tidak dipenuhi oleh hadirat Allah lewat persekutuan intim kita dengan Tuhan, lewat ketaatan kesetiaan kita mengiring Tuhan saudara, maka kita tidak akan bisa bersaksi dan kita tidak akan bisa menjadi saksi. Oleh karena itu, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, mari bangkitkan roh kita masing-masing. Mari minta Roh Kudus penuhi kita. Bangkitkan semangat gairah kita. Bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Bersekutulah dengan Allah. Apapun situasi kondisi saudara, jangan terpengaruh dengan situasi sistem dunia ini. Jangan biarkan keadaan dunia ini, jangan biarkan apapun, jangan biarkan sistem dunia yang jahat dan penuh dengan ketidakpastian ini mencuri hadirat Tuhan. Jangan biarkan apapun membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Jangan. Kemewahan, saudara boleh mewah, saudara boleh diberkati Tuhan, saudara boleh punya uang banyak, saudara berhak untuk rekreasi apa saja sejauh tidak berdosa. Tapi jangan pernah biarkan apapun dan siapapun membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jauh dari hadirat Tuhan, membuat kita putus dengan hubungan dengan Tuhan. Saudara, sangat berbahaya sekali, karena kita tidak akan punya kuasa. Saudara, saya mau beritahu contoh yang sangat sederhana. Perhatikan diri kita masing-masing, gak usah lihat orang lain, perhatikan diri kita. Coba ingat waktu kita pertama-tama lahir baru, bagaimana hati kita, bagaimana kasih kita kepada Tuhan, bagaimana kerajinan kita, bagaimana kehausan kelaparan kita kepada Tuhan, dibandingkan dengan waktu kita setelah lama lahir baru dan tidak setia lagi, saudara. Saya percaya semua kita pernah mengalami kelahiran baru. Waktu kita mengalami cinta mula-mula, saudara, kita itu bergairah mengiringi Tuhan. Kita setia. Kita mampu bersekutu dengan Tuhan. Kita mampu membaca merenungkan firman Tuhan. Kita bersemangat beribadah, melayani pun bersemangat, saudara. Bersemangat membaca firman Tuhan, bersemangat bersaksi. Coba lihat hari-hari ini, masih adakah semangat itu? Oleh karena itu Yesus berkata, kamu tidak akan punya kuasa kalau Roh Kudus tidak memenuhi kamu. Kalau Roh Kudus, artinya kalau kita putus hubungan dengan hadirat Tuhan, kalau Roh Kudus tidak memenuhi kita, kita tidak punya kuasa. Jangankan untuk bersaksi, untuk kita membaca firman, untuk setiap beribadah aja kita nggak punya kuasa. Sering sekali hati kita pengen baca, hati kita pengen berdoa, hati kita pengen setia, tapi pada kenyataannya tidak jadi, saudara. Bahkan waktu kita tidak punya kerinduan lagi terhadap Tuhan, sebenarnya kita sedang ada di dalam zona yang sangat berbahaya. Oleh karena itu mari izinkan Roh Kudus memenuhi kita. Bangun kembali hubungan intim kita dengan Tuhan. Karena Yesus berkata, kalau Roh Kudus dikatakan lagi, tetapi kamu akan terima kuasa, kamu akan terima kekuatan, kamu akan terima hikmat, kamu akan terima pengurapan, begitu. Kalau Roh Kudus turun ke atas, kemudian kamu akan menjadi saksi. Kita tidak bisa menjadi berkat, kita tidak bisa menjadi teladan yang baik dan benar kalau Roh Kudus tidak memenuhi hati kita. Pasti kita gampang emosi, perkataan kita tidak akan membangun, kita tidak akan ada kemampuan untuk mengajak orang datang kepada Tuhan karena diri kita sendiri lemah. Kita akan kehilangan semangat dan gairah. Bahkan kadang-kadang beribadah itu hanya rutinitas, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kerinduan terhadap Tuhan. Kenapa? Karena roh-roh dunia, sistem dunia sudah memenuhi hati kita, sehingga kita lebih semangat melakukan hal-hal yang bukan dari Tuhan.
Kita lebih bergairah mengerjakan hal-hal daging, hal-hal dunia yang tidak membangun iman kita. Bahkan itu bisa melukai hati Tuhan, saudara. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali. Saya tidak mau lama-lama di sana, saudara. Ya, pastikan saudara tetap connect dengan Roh Kudus. Takutlah kalau saudara tidak lagi mengalami Tuhan. Takutlah kalau saudara tidak lagi mengalami hadirat Tuhan. Kalau saudara tidak lagi merasa rindu akan hadirat Tuhan. Kalau saudara tidak lagi merasa semangat bergairah beribadah. Takutlah. Tapi kalau hal-hal duniawi, gak usah saudara takut gak diberkati Tuhan. Kalau kita mencatat cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Itu janji Tuhan. Mari bangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Ya, lewat ibadah kenaikan Yesus ini, biar cinta kasih kita semakin dalam kepada Tuhan. Terus ayat 9 sudah dikatakan, sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia. Wow. Sesudah Yesus mengatakan, ayat 8 tadi ya, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, murid-murid. Dan awan menutupnya dari pemandangan mereka. Betapa pentingnya pesan Tuhan ayat 8 tadi, saudara. Sebelum dia sampaikan pesan itu, dia belum naik ke surga. Sebelum dia naik ke surga, dia sampaikan pesan yang sangat penting tadi. Artinya Yesus tahu sekali bahwa kalau kita gerejanya, anak-anaknya tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan diseret oleh dunia ini. Kita akan jauh dari Tuhan. Bahkan kita akan bisa mengalami kematian rohani sehingga kita hilang dari hadirat Tuhan. Saya percaya saudara yang mendengar firman Tuhan ini adalah anak-anak Tuhan yang masih setia. Kalaupun sudah ada yang jauh, sudah lemah, sudah ada yang tidak bersemangat lagi, mari Tuhan masih membuka tangannya. Bukankah Yesus berkata, mari kepada aku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tahukah saudara, beban berat kita bukan soal persoalan. Walaupun persoalan pergumulan hidup kita beban berat, tapi ada beban berat yang lebih berat dari persoalan pergumulan hidup kita sehari-hari, saudara. Beban berat yang paling berat adalah waktu kita tidak mampu lagi bersekutu dengan Tuhan. Kalau beban berat ada masalah, kekurangan keuangan, rezeki nggak seperti biasanya, ekonomi kita merosot, ada masalah rumah tangga, pribadi, pekerjaan apapun, itu memang masalah. Tapi ada masalah yang jauh lebih serius. Karena masalah-masalah daging, masalah-masalah duniawi seperti masalah keuangan, pekerjaan, pasangan hidup belum dapat, rumah tangga, itu adalah masalah semua orang. Yang tidak percaya Yesus juga itu masalahnya. Itu masalah biasa, sakit penyakit. Tapi ada masalah yang jauh lebih berat. Waktu anak-anak Tuhan, waktu gereja Tuhan, waktu kita tidak mampu lagi bergairah dalam Tuhan, tidak mampu bersekutu dengan Tuhan, tidak ada lagi semangat dan gairah, tidak ada lagi kesetiaan, kerinduan, kehausan kepada Tuhan, itu adalah masalah besar. Tetapi Yesus punya jawaban. Mari datang kepada aku, kata Tuhan. Makanya ayat 9 bilang, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Haleluya. Disaksikan, dilihat oleh murid-muridnya, saudara. Disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pemandangan mereka. Murid-murid melihat, waduh, saya kadang-kadang berpikir, waduh, hebat banget, keren banget ya. Kalau seandainya saya renungkan, kalau seandainya saya bisa melihat, itu dahsyat, saudara. Ini karena dibacakan gini mungkin biasa aja, tapi coba saudara bayangkan seandainya saudara ada di sana, saudara bisa menyaksikan itu Tuhan naik ke sorga, terangkat dan hilang ditutupi oleh awan. Murid-murid lihat. Sekarang saya bacakan, ketika sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka atau murid-murid, dan awan menutupnya dari pemandangan mereka. Sesuatu yang hebat. Barusan dia ada bersama-sama dengan murid-murid berbicara. Tiba-tiba Yesus terangkat dan tidak pernah lagi hadir, kecuali dalam hadiratnya saja. Saudara, keren, dahsyat. Kita punya Allah yang hebat. Saya mau beritahu, kenaikan Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa surga itu ada dan nyata. Saudara, sebenarnya ada banyak orang Kristen yang tidak terlalu yakin surga itu ada atau tidak, karena tidak ada yang pernah ke sana. Tetapi firman Tuhan ini menyatakan, membuktikan bahwa kenaikan Yesus ke surga memberitahu kita bahwa surga itu ada dan nyata. Kedua, saudara, surga itu di mana? Suatu tempat yang supranatural, di mana Allah Bapa bertahta, di mana Yesus ada di sana. Ya saudara, tanpa kenaikan Yesus ke surga, maka kematian Yesus tidak ada artinya. Oleh karena itu, dikatakan ayat 10 dia bilang begini,
Ketika mereka sedang menatap ke langit, murid-murid menatap ke langit, waktu Yesus naik, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Itu bukan manusia. Tapi waktu mereka menatap ke langit, tiba-tiba datanglah dua orang malaikat menghampiri mereka. Ketika mereka sedang menatap terus ke langit, murid-murid mungkin terheran-heran, sudah kehilangan gurunya karena naik ke surga. Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Apa katanya? Dan berkata kepada murid-murid, berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea." Ini murid-murid ya. "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Kata malaikat itu. Yesus ini yang terangkat ke surga. Langsung dibilang ke surga, saudara. Bukan hanya hilang ya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara, murid-murid diingatkan oleh malaikat karena sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah ada beberapa kali berkata bahwa dia akan pergi meninggalkan mereka, bahwa mereka tidak akan bisa datang ke sana kecuali setelah hari kebangkitan, setelah akhir zaman. Saudara, malaikat berkata kepada mereka, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang. Yesus tidak hanya pergi begitu saja, tapi malaikat juga memberitahu bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama. Wow, turun lagi dari surga, saudara. Tahukah saudara bahwa kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segala sesuatu. Itu ada di Alkitab saya dan saudara tertulis. Saya tidak tahu di kitab suci keyakinan orang lain, tapi di Alkitab kita bahwa kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa dialah satu-satunya Tuhan, Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kenapa? Dia bisa turun dari surga dan naik ke surga sesuka hatinya. Dia tahu jalan ke surga. Semua orang bicara tentang surga, ini surga, itu surga. Tapi gak ada yang tahu bagaimana jalannya ke sana, di mana tempat itu. Tapi Yesus yang kita sembah, yang sudah menebus dosa kita, menyelamatkan jiwa kita, dia tahu jalan ke surga karena dia berasal dari surga. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Kenaikan Yesus ke surga memberitahu kita bahwa dia adalah pemilik surga, saudara. Dahsyat enggak? Bangga enggak, saudaraku? Kenaikan Yesus ke surga memberitahu atau membuktikan bahwa dialah, Yesuslah yang empunya surga. Kenapa? Karena dia tahu jalan ke situ. Dia berasal dari surga. Kalau kita melihat kepada sejarah kelahiran Kristus, waktu malaikat datang kepada Maria bahwa Maria akan mengandung, bukan karena dia berhubungan intim, berhubungan suami istri dengan Yusuf, tapi karena Roh Allah menaungi dia. Haleluya. Boleh kasih tahu sama kanan kirinya, saya bangga menjadi pengikut Kristus. Haleluya. Kenaikan Yesus ke surga memberitahu kita bahwa dia juga akan datang kembali. Dia naik, bahkan dia tadi dikatakan, malaikat berkata dia akan datang dengan cara yang sama. Mari kita melihat Injil Yohanes pasal yang ke-14. Bahwa kenaikan Yesus ke surga memberitahu kita bahwa dialah pemilik surga. Yohanes pasal yang ke-14, Yesus pernah berbicara. Ayat 1-3 saya akan baca kepada kita. Dikatakan begini, rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kenapa Yesus naik ke surga, tidak di bumi aja sampai akhir zaman? Karena Yesus berkata, aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Yang percaya katakan amin.
Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara anak-anak Tuhan yang berharap bersandar kepadanya. Yesus akan menyediakan tempat bagi kita di sorga, bagi kita yang mengasihi Tuhan, bagi kita yang setia mengiring melayani Tuhan. Yesus pernah berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Jadi gak ada yang perlu kita takutkan. Mungkin ada yang berkata, saya belum punya tempat tinggal di muka bumi ini. Sabar saja, kalaupun tidak dipercayakan. Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi kita di surga. Amin. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia mengiring Tuhan. Karena lambat tapi pasti kita akan meninggalkan dunia ini lewat kematian. Kapanpun itu pasti mati. Sesuatu yang menakutkan. Tetapi saya percaya buat saya dan saudara bukan kita minta mati. Kalau Yesus sudah berjanji, sudah sediakan tempat bagi kita. Gak ada yang perlu kita takutkan. Yang penting kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bangga dan bersyukurlah. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak percaya kepada Yesus. Sebab dia pemilik sorga. Dia jalan kehidupan. Dia sudah datang dari sorga dan pergi ke sorga. Makanya kita berkata, Yesus berkata dia sudah menyediakan tempat bagi saya dan saudara yang mengasihi dia tentunya. Dan dikatakan ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ, kata Yesus, Yohanes tadi ya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Tuhan berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Bukankah saat ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan? Oleh karena itu mari kita terus berjaga-jaga. Persiapkan diri kita. Artinya persiapkan diri kita, persiapkan kerohanian manusia rohani kita, supaya kapanpun Tuhan datang, kita siap sedia dijemput oleh Tuhan. Amin. Kenaikan Yesus ke surga memberitahu kita bahwa dia juga akan datang kembali. Coba mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 1. Sama ayat 11 tadi dikatakan begini, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Ditekankan. Jadi saudara, masih ada orang Kristen yang gak percaya dengan hal ini. Tapi saya berharap saudara yang mendengar firman Tuhan ini percaya karena tertulis. Yesus bukan hanya pergi ke surga, tapi dia akan datang kembali. Makanya kita selalu kita ngomong menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Saudara percaya kalau Tuhan akan datang kembali menjemput kita gerejanya, amin. Nah, kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa dia berasal dari surga. Hanya dia tahu jalan yang ke surga. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ketiga. Cuma Yesus yang tahu jalan ke surga, saudara. Ada banyak orang bicara tentang surga tapi gak tahu jalan ke surga. Oleh karena itu kita sangat bersyukur dan bangga. Yesus cerita tentang surga, cerita tentang kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia empunya. Dia berasal dari sana. Dia datang dari sana dan sudah pergi lagi ke sana. Dan dia akan datang menjemput saya dan saudara. Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 dikatakan begini, saya baca. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Yesus ngomong ini. Karena dia tahu kan siapa yang naik ke surga, karena dia yang punya surga. Saudara tahu gak siapa yang datang ke rumah saudara? Tahu dong. Hanya saudara yang tahu siapa yang datang, siapa yang tidak datang ke rumah saudara. Demikian Yesus. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Maksudnya Yesus. Haleluya. Oleh karena itu saudara, biarlah di hari perayaan ibadah memperingati kenaikan Yesus ini, biarlah hati kita dibaharui kembali, disemangati, digairahkan kembali. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat, bukan untuk yang lain, untuk kita. Jangan sempat kita anak Tuhan tapi kita tidak percaya bahwa surga itu ada. Kita tidak tahu bahwa Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Jangan sempat kita sebagai anak Tuhan kita lupa bahwa Yesus akan datang menjemput gerejanya. Percayakah saudara bahwa kalau Yesus datang, saudara adalah salah satu yang akan ikut dengan dia? Amin saudara. Kesimpulan firman Tuhan hari ini, doa dan harapan saya tentunya kerinduan terbesar Tuhan saudara. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat dan simpel kita dengar hari ini, iman percaya kita semakin hari semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan.
Amin. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, di ibadah kenaikan Tuhan ini, cinta kasih kita kepada Yesus, cinta kasih kita kepada Tuhan semakin dalam, saudaraku. Karena kita akan semakin dekat kepada pertemuan kita dengan Tuhan. Biarlah lewat ibadah hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, biarlah kerinduan, kehausan, kelaparan kita akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan semakin kuat, saudara. Tidak sekedar kita dengar firman, datang pulang tidak ada perubahan, tidak. Saya berharap dan doa saya, harapan saya, biar lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita semakin taat, kita semakin setia mengiring bahkan melayani Tuhan. Kita semakin yakin akan Tuhan, kita semakin merindukan hadirat Tuhan. Biar lewat kebenaran firman Tuhan ini kita semakin bergairah, semakin bersemangat bersaksi, memberitakan tentang kabar baik, memberitakan tentang keselamatan bagi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Bila kita semakin giat, bukan semakin lemah, saudara. Saya berdoa dan harapan saya tentunya kerinduan Tuhan lewat ibadah hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita semakin cinta hadirat Tuhan, kita semakin cinta firman Allah, kita semakin mengasihi Tuhan. Saya berharap Jemaat GBI Bandar Sunway Mentari Kuala Lumpur Malaysia datang beribadah memiliki motivasi yang benar. Setiap saudara beribadah, kerinduan saudara cuma satu, mau bertemu dengan Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau mengalami Tuhan lebih lagi daripada yang pernah saudara alami. Karena itulah kehendak Allah. Dengar baik-baik, cinta akan membuat kita melangkah. Cinta akan membuat seseorang kuat. Cinta akan membuat seseorang setia. Cinta akan membuat seseorang rela berkorban, bayar harga. Makanya dari tindakan-tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, akan kelihatan sebesar apa cinta kita kepada Tuhan. Dari perbuatan-perbuatan kita dalam pelayanan pekerjaan Tuhan akan terlihat sebesar apa iman percaya kita kepada Tuhan, sedalam apa cinta kasih kita kepada Allah, sebesar apa pengenalan kita akan Tuhan. Tidak ada bedanya dengan sepasang suami istri atau sepasang kekasih yang berpacaran. Kalau orang itu saling mencintai, kalau sepasang kekasih itu saling mencintai, nomor satu yang akan kita lihat, mereka akan selalu bersama. Cerita mereka hangat, hubungan mereka baik. Itu kalau masih ada cinta. Tapi bila cinta sepasang suami istri atau sepasang kekasih sudah mulai pudar, apalagi sudah ada yang berselingkuh, menyimpang, hubungan mereka sudah berantakan, saudara. Cerita mereka tidak lagi manis. Demikian kita dengan Tuhan. Kalau ada cinta yang dalam kepada Yesus, saudara akan bergairah cerita tentang Tuhan. Saudara akan semangat datang kepada Tuhan. Saudara akan semangat membuka Alkitab. Saudara akan semangat beribadah, memuji menyembah Tuhan. Saudara akan bergairah bercerita. Amin, saudara. Mari lewat kebenaran firman Tuhan ini, izinkan Roh Kudus membawa hati saudara kembali bersekutu dengan Allah. Izinkan Roh Kudus, saya tahu Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Bahkan Roh Kudus sedang berbicara kepada kita semua lewat firman Tuhan ini. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus tahu setiap hati kita. Kita tidak bisa bersembunyi. Alkitab mencatat tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Allah. Semua telanjang dan transparan. Allah Bapa tahu, Yesus tahu, Roh Kudus tahu. Apakah kita mengasihi Dia? Apakah kita percaya kepada Dia? Apakah kita mencintai Dia? Apakah kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh? Atau kita lebih mencintai yang di luar sana? Saya ajak mari mencintai Tuhan.
Saudara boleh bekerja yang sejauh pekerjaan saudara tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara boleh berlibur. Saudara boleh healing. Istilah sekarang healing gitu ya kan. Boleh. Tetapi ingat nomor satu kan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah duakan Tuhan. Karena kita terlalu perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Tetapi kebutuhan jasmani, kebutuhan daging saudara, kita coba perlu di dunia ini. Setelah kita tinggalkan dunia ini, kita tidak perlu lagi. Mari dapatkan dua-dua. Kita bersama Tuhan dan menikmati dunia ini. Jangan biarkan apapun dan siapapun membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan. Tuhan mengasihi saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyentuh hati kita semuanya. Menjamah hati saudara. Membuat saudara bangkit dalam Tuhan. Mari nyatakan cinta kasihmu kepada Tuhan. Tunjukkan kepada Yesus bahwa engkau mengasihi dia. Tunjukkan kepada Allah Bapa bahwa saudara mencintai dia, percaya kepada dia, bahwa saudara anak-anaknya. Karena anak tidak pernah jauh dari Bapa. Anak mengenal siapa Bapa. Anak mengasihi Bapa. Kalau memang kita anak, kita tidak akan jauh dari Bapa kita. Kalau memang kita adalah anak Tuhan, kita mengenal dia, kita mengetahui isi hatinya, kita mengerti rencana dan kehendak kerinduan hatinya. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari tutup Alkitab saudara. Saya mau kita responi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Biar pujian ini menjadi komitmen kita, menjadi kerinduan kita dan perbuatan kita. Kita katakan, berikan pada kami. Menjadi doa saya dan saudara. Haleluya. Saya undang semua saudara bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini sama-sama. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari renungkan, nikmati kalimat demi kalimat pujian yang kita naikkan kepada Tuhan saat ini. Biarlah kita naikkan pujian ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pandang Yesus di dalam pemandangan roh saudara. Waktu saudara mengangkat pujian ini, pandang kepada Yesus. Biarlah Roh Kudus berbicara, menjamah, bahkan memenuhi kita saat ini. Haleluya. Sama-sama katakan, berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Boleh angkat tanganmu. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Katakan Tuhan, Tuhan, 'Kami
lagi katakan, Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Bapa, ini doa kami Tuhan. Oh, taruhlah roh yang rela melayani-Mu. Ini tugas kami Yesus. Beri kami keberanian, beri kami kesukaan menjadi saksi-Mu. Haleluya, ralabarashande. Beri kami hati seperti hati-Mu Yesus. Beri kami mata seperti mata-Mu melihat. Haleluya, mampukan kami, bawa kami melakukan kehendak-Mu Yesus Tuhan kami. Haleluya. Demikian pernyataan hati kami lewat pujian ini Bapa. Kami tahu sering sekali kami lemah dan jauh dari kehendak-Mu dan perintah-Mu. Berbelas kasihanlah kepada kami. Jamahlah setiap hati umat-Mu yang sudah mendengar firman ini. Berkati hati, roh, jiwa, tubuh mereka. Taruhkanlah roh yang rela melayani bagi setiap kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu, hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Karena kami tahu masih banyak yang tersesat di dalam gelap. Pakai kami Tuhan. Jadikan kami menjadi saksi-Mu, terang dan garam-Mu. Lewat seluruh area hidup kami dimanapun kami berada. Biar orang lain waktu melihat kami, mereka melihat Yesus. Biar lewat hidup kami jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan. Ampuni kelemahan, keterbatasan kami, kedagingan manusia lama kami. Mungkin banyak di antara kami yang sudah jauh selama ini. Mungkin kami sudah menyimpang dari kebenaran-Mu. Mungkin kami sudah lebih mementingkan hal-hal duniawi dan kedagingan. Turunlah belas kasihan Tuhan, ampuni. Sucikan, tahirkan, basuh saudara. Kembalikan cinta kasih umat-umat-Mu Tuhan. Kembalikan mereka kepada kasih mula-mula mereka. Lewat ibadah kenaikan-Mu hari ini Tuhan Yesus. Bila seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat GB Bahasa Bantar Sanwe Mentari Kuala Lumpur Malaysia, aku berdoa. Jamah mereka, berkati mereka, baharui mereka. Penuhi mereka dengan roh. Kembalikan mereka kepada cinta kasih mula-mula mereka. Ingatkan, sadarkan mereka bahwa mereka perlu Engkau. Karena Engkau mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan yang lemah, kuatkan yang jatuh, ampuni yang berdosa. Materikan firman-Mu dalam hati mereka, hamba terbatas. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan jemaat-Mu Tuhan, yang ada di Bantar Sanwe Kuala Lumpur Malaysia secara khusus, Yesus nyatakan kuasa dan keajaiban-Mu, Engkau menjadi jawaban. Turunlah anugerah berkat kasih karunia mengalir melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan.
Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Silakan duduk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.